Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi semuanya. Salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Yang bersukacita dengan hormat, mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Hari ini bukan suatu kebetulan, adalah ibadah Jumat Agung, di mana ada pribadi yang begitu sayang kepada saudara dan saya. Dia rela mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan ketika dia mati bukan berarti kalah saudara, tapi justru mengalami kemenangan. Ada mujizat untuk saudara dan saya pagi hari ini. Amin. Coba tengok kanan kirinya, kasih tahu begini, ada mujizat buat saudara hari ini. Yang percaya kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah Jumat Agung ini, mari kita satu dalam doa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Dan kami bangga punya Allah, punya Bapa seperti Engkau. Kami katakan tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Kayak bersyukur, mari kita ingat-ingat kebaikannya saudara. Bersyukurlah apapun keadaanmu. Karena Tuhan Yesus amat sangat teramat sayang atas saudara dan saya. Katakan terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Aba. Haleluya. Tiada yang sepertimu Tuhan. Kau rela mati buat setiap kami. Kami mau ingat-ingat kasih-Mu. Kami ingat-ingat kebaikan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kinaralamaya shani, tinggikan nama-Mu Bapa. Kagum kami Tuhan, punya Allah seperti-Mu. Haleluya. Yesus, Ramayana Lamoya Sani, oh Ramaya Shakana Dalamu. Terima kasih Tuhan. Ini adalah ibadah Engkau ya Aba. Tuhan sendiri yang mimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya Engkau yang ditinggikan di atas segala-galanya. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyenangkan hati-Mu di dalam satu nama, nama yang dahsyat, nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan berkati. Begitu dalamnya kasih-Mu buat kami Tuhan. Engkau yang kami sembah pagi ini. Yes God.
dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, dalamnya kasih-Mu, oh, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah dalam hidupku Tuhan, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, Kau terlebih dari segalanya buat kami Tuhan. Pengorbanan yang termulia selamatkanku, katakan dengan darah-Mu, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan
pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Angkat tanganmu, katakan Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Kau yang kami sembah, karena Kau yang layak kami sembah. Amin. Yes God. Engkau ku sembah. Yes God. Yes Lord. Seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau yang kami sembah Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau Bapa yang mulia. Amin. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ini hidup kami Tuhan, seumur hidup kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu di atas segalanya. Abba, oh Tuhan Yesus, ditinggikan Engkau di atas segalanya. Ya Abba, darahnya tercurah menyembuhkan yang sakit. Oh Yesus Tuhan, kinaranamu ya ditinggikan Engkau. Ya Abba Bapa, Shana dalam oyase, oh Shana dalam oyase, oh Ramaya Shana dalam oyase, Yesus, oh Ramaya Shana mayase. Hallelujah.
darahnya tercurah. Yes God, memulihkan, menyembuhkan yang sakit. Oh Ramaya Sakarana Moyasi, kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Aba. Oh, Hinamaya Naranamu Shanamaya Seri. Oh, terima kasih Tuhan. Mengalir kasih-Mu. Yes. Orabaya Syakara. Ingat-ingat kasih-Nya. Ingat-ingat kebaikan-Nya. Yang sebenarnya kami gak layak, tapi Engkau layakkan setiap kami. Semua berharga di matanya. Yes. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang-Mu. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Tidak ada satu alasan pun kami membalas segala kebaikan-Mu selain kami memberi hidup kami. Seumur hidup kami menyembah-Mu. Seumur hidup kami meninggikan nama-Mu di atas segalanya. Yes, sungguh kami katakan kami kagum punya seperti Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada dua. Amin. Yes, Lord. Yes, Lord. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi, oh, sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku
Bapak Ibu yang kagum sama Tuhan, saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Katakan, Kau yang ku kagumi Tuhan. Haleluya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada dua. Oh sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Sekali katakan, Kau ku kagumi. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Yang kagum sama Tuhan, berikan sorak-sorai yang dahsyat, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Yes God, kami katakan tidak ada lain seperti Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada taranya buat setiap kami. Maka itu kami bangga punya seperti Engkau. Yang bangga sama Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau nikmati kasih-Nya, amin. Haleluya. Semua bersuka cita, amin. Tuhan Yesus disalib bukan berarti kalah, tapi Dia menang atas maut. Haleluya. Dengan suara keras sama-sama semua, come on. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, amin. Setiap pagi rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Katakan kasih Allah, come on. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah semua, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru, amin. Haleluya. Setiap pagi rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari. Yo menari buat Dia, men. Oh ya ya, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Musik, come on. Haleluya. Sukacita yang mengalir, kasih-Nya mengalir buat saudara. Apapun keadaanmu, gak usah takut, yang setuju kata amin. Haleluya. Yo sama-sama kalau dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan. Suaranya bisa lebih keras, kawan. Pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Oh
nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang, sekali lagi nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, di ibadah spesial hari ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Kalau Tuhan hadir, kami percaya ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada terobosan Tuhan buat setiap kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia sembahku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur dekat selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwa. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat, Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Mari Bapak Ibu sekali lagi dengan kasih boleh saya undang kita semua bangkit beri. Oh, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamalah. Sekali lagi katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Aku berdoa Tuhan, dalam ibadah ini, setiap hati akan dibukakan. Setiap pikiran akan dibukakan. Untuk boleh semakin menyadari ada satu pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Walaupun apapun yang kami hadapi dalam dunia ini, tidak mengurangi sebuah fakta. Kami punya Allah yang mengasihi kami. Kau lembutkan kami Tuhan. Kau lembutkan kami. Engkau lembutkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi urapi setiap kami, tidak ada yang terkecuali. Kami percaya kami hadir karena Engkau sendiri yang memilih kami. Dan kami bersyukur untuk kemenangan yang Kau berikan. Kami boleh hadir di tempat ini. Dan kami percaya kehadiran kami enggak sia-sia. Tuhan hamba-Mu Engkau mampukan layakan. Kuasai bibir lidahnya, kuasai hatinya. Sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani juga Tuhan. Untuk Sony dan seluruh tim Kau berkati. Hidup mereka makin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, berkata-katalah. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sila duduk saudara semuanya. Hari ini hari yang spesial ya. Kita terus diingatkan kita punya Tuhan yang dahsyat. Beberapa bulan terakhir ini saya punya sebuah pemikiran yang setiap hari mampir di kepala saya gitu ya. Dan pemikiran itu adalah seringkali orang melakukan sesuatu menjadi sebuah rutinitas, menjadi sebuah kebiasaan. Tapi kalau dia nggak ngerti alasan dia melakukan itu, atau bahasa kerennya dia kehilangan pengertian kenapa dia melakukan itu, kebiasaannya, rutinitasnya menjadi tidak bermakna. Nangkep, saudara? Dan seringkali orang-orang itu akan bosan. Contohnya adalah olahraga. Ini kan lagi ngetren orang jogging gitu ya. Kalau saya keluar rumah makin banyak saya lihat orang yang jogging. Dan beberapa orang waktu ditanya, kenapa kamu jogging? Ya teman-teman saya jogging sih, kan saya jadi ke jogging. Nah orang-orang dengan motivasi yang seperti itu pasti nggak tahan lama. Tetapi kalau orang-orang sadar kenapa dia harus jogging, kenapa dia harus olahraga, karena dia bilang sepanjang hari, sepanjang minggu, saya cuma duduk aja di kantor. Jadi saya perlu sebuah kegiatan yang menggerakkan otot-otot saya. Karena otot-otot di tubuh ini harus digerakkan, kalau enggak kaku semuanya. Nah, kalau orang mengerti ada esensi di balik sebuah kegiatan, orang mengerti ada esensi di balik sebuah rutinitas. Jadi saya katakan kebiasaan atau rutinitas enggak salah.
Tapi jadi salah kalau orang kehilangan esensinya. Nah, kenapa? Hari ini kita ada di sebuah hari raya Kristen. Nah, orang Kristen seringkali terjebak dengan kebiasaan. Ada hari raya Kristen, kita mesti ke gereja. Walaupun saya juga sedih juga ya. Namanya Kristen tapi hari raya Kristen gak ke gereja. Ya itulah fakta. Nah, tapi ada orang yang karena hari raya Kristen dia ke gereja, tapi dia tidak tahu esensinya atau dia lupa esensinya. Nah, jadi orang-orang yang seperti itu hari ini saya berdoa, saya berharap kita jadi ngerti kenapa kita merayakan hari raya Kristen. Tema khotbah hari ini judulnya adalah Yesus Kristus dan kasih Allah bagi kita. Jesus Christ and God's love for us. Saya kagum ya, lagu-lagunya tadi juga bicara tentang kasih Allah. Yang saya percaya semuanya dari Roh Kudus dan mempersiapkan kita untuk semakin ngerti. Nah, kalau kita lihat di depan ada sebuah banner, ayatnya nggak asing buat kita. Sama seperti tadi saya sudah katakan, seringkali kalau sesuatu yang sudah tidak asing buat kita, bahkan saya percaya sebagian besar orang Kristen hafal ayat ini, kita jadi kehilangan esensinya. Kita jadi kehilangan maknanya. Padahal saya juga benar-benar berdoa saya bisa menularkan ini kepada saudara-saudara semua. Ayat ini very powerful loh. Kita lihat di sini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar. Bahasa kata-kata kasih itu seringkali orang Kristen take it for granted gitu ya. Karena udah sering banget dikhotbahin, jadi kasih itu apa? Nah, kalau Bapak Ibu Saudara merasa kata-kata kasih sudah pudar, ya kita lihat bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya bicara tentang love, cinta, sayang. Kita lihat di situ, for God so loved the world. Sangat sayang, saking sayangnya, saking cintanya sama dunia. That he gave his one and only. Ini ada penekanan loh. His one and only son. Satu-satunya anak. Saking Bapa di sorga itu cinta banget sama kita. Saking Bapa di sorga itu sayang banget sama kita. Dia memberikan anaknya yang satu-satunya. Dan kematiannya tragis. Nah, kalau kita baca ayat ini berulang-ulang, saya berharap Bapak Ibu Saudara nangkep. Artinya dalam banget. Selain bicara begitu besar kasih Allah, saya menemukan ayat ini bicara tentang kasih atau cinta atau sayang itu berjalan beriringan dengan yang namanya pengorbanan. Yang setuju boleh mangut-mangut. Saya ulang sekali ya. Kasih atau cinta atau sayang itu berjalan beriringan dengan pengorbanan. Jadi kalau ada orang ngomong sama saudara, khususnya yang masih muda-muda ini, ada orang ngomong sama saudara, aku sayang deh sama kamu. Aku jatuh cinta sama kamu. Aku cinta kamu. I love you. Wo aini. Tapi dia tidak mau berkorban, itu perlu dipertanyakan sayangnya. Apalagi kalau dia ngomong, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, nah kamu harus memberikan sesuatu sama aku. Loh kok aneh? Malah cinta, malah minta. Karena faktanya secara universal, orang kalau mengatakan cinta harus ada sebuah bukti. Dan buktinya adalah
pengorbanan. Saudara-saudara yang lagi PDKT atau pendekatan, itu melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang konyol. Kenapa? Semuanya for the sake of love, atas nama cinta. Misalnya, rumahnya di Gading Serpong, terus jatuh cinta sama temen kantor. Temen kantornya ada di Alam Sutra. Terus ceweknya ini tinggalnya di Cimone. Dari Gading Serpong ngantor ke Alam Sutra kurang lebih 15-20 menit. Tapi karena dia jatuh cinta sama cewek tinggalnya di Cimone, terus dia ngomong, setiap pagi aku jemput, setiap malam aku antar pulang. Secara matematika, secara ekonomi, konyol. Yang setuju konyol, katakan yes. Tapi manusia melakukan itu. Kenapa? Cinta itu akan mengakibatkan yang namanya pengorbanan. Jadi kalau ada orang ngomong cinta, ngomong sayang, tapi tidak mau berkorban, lupain aja. Karena itu tidak masuk dalam rumus universal. Jadi kalau orang ngomong cinta, ngomong sayang, ngomong mengasihi, pasti ada kerinduan pengen berbuat sesuatu buat orang yang dia kasihi. Bahkan bukan cuma berbuat sesuatu, berkorban. Nah hari ini kita mau lihat pengorbanan Yesus yang di luar batasan, beyond measure. Pertama kita lihat kejadian di Taman Getsemani. Ada sebuah kejadian di Taman Getsemani. Waktu Tuhan Yesus berdoa, supporternya, ring satunya ketiduran. Padahal Tuhan Yesus sudah berharap ring satunya ini mensupport dia. Seseorang kalau lagi ngadepin sesuatu yang berat, senang kalau ada yang mendukung. Benar nggak? Jadi Tuhan Yesus ngajak Petrus, Yakobus, Yohanes, yuk temenin aku ke Taman Getsemani. Di situ Tuhan bergumul dengan Bapa. Yang dipikirin banyak banget. Bahkan sebuah ayat mengatakan sangat takut. Tuhan Yesus takut. Nah, tapi ring satunya ketiduran lagi. Aduh, itu saya ngebayangin itu sebuah proses perjalanan penderitaan Yesus dimulai dari situ. Yang mestinya mensupport malah ketiduran. Nah, kita juga tahu ceritanya, di situ Tuhan Yesus berdoa sampai keringatnya mengeluarkan darah. Dan dalam dunia medis, di situ dikatakan hematidrosis, sebuah kondisi medis yang langka di mana tekanan emosional yang ekstrim menyebabkan pembuluh darah kapiler dalam kelenjar kapiler itu pecah. Jadi waktu Tuhan Yesus stres berat, macam-macam ya orang stres berat, ada yang sakit perut, orang stres berat, ada yang tiba-tiba mimisan. Tapi di sini diceritakan Tuhan Yesus waktu punya beban yang begitu berat. Kelenjar atau kapiler darahnya pecah dan mengalir ke dalam keringat. Jadi keluar di pori-pori itu darah. Kondisi menyebabkan kulit menjadi sangat sensitif. Kulitnya jadi sangat sensitif. Akibatnya pukulan dan siksaan yang dialami akan terasa lebih menyakitkan. Udah dipukul belum? Belum, tapi kondisi kulitnya sudah melemah. Secara emosional, Yesus tahu apa yang akan dihadapi brutal. Tetapi ia tetap mau menjalaninya. Doanya ngomong, Bapa kalau boleh lalukan. Tapi kehendak-Mu yang jadi.
Yesus ditangkap, Yesus disiksa. Cambukan yang brutal. Cambuk orang-orang tentara Romawi itu terbuat dari kulit binatang. Ujungnya campuran antara tulang yang tajam dan logam atau besi. Kalau kita ngelihat film aja, orang dicambuk aja, itu cuman kulit. Ceder, itu bisa meninggalkan bekas seumur hidup. Kenapa? Enggak bisa sembuh. Nah ini bukan cuman kulit, tapi ada potongan tulang yang tajam dan besi. Karena memang orang Romawi, tentara Romawi sengaja merancang itu untuk merobek daging. Jadi bukan kulit yang diincar, daging. Jadi waktu cedek sama algojonya kan ditarik kan, ceder. Kulit orang yang dicambuk itu pasti sobek. Bahkan sampai ke dagingnya. Berapa kali dicambuk, di dalam Alkitab tidak ada, tapi kebudayaan Yahudi mengatakan, Rasul Paulus mengatakan 40 kurang 1, 39. Tapi ingat, tentara Romawi tidak terikat oleh hukum Yahudi. Jadi nggak tahu berapa kali dicambuk. Bisa lebih. Kenapa orang Romawi, tentara Romawi mencambuki orang-orang yang dianggap penjahat? Pertama untuk melemahkan fisiknya, tapi juga untuk melemahkan emosinya. Jadi Tuhan Yesus mengalami itu. Udah dianya mengalami pendarahan tadi, kulitnya jadi sensitif, terus dia dicambuk, dia dipukul, dia diludahi. Nah, kita lihat di sini kulit dan daging Yesus terkoyak, memperlihatkan otot-otot di bawahnya, susunan saraf hancur, mengirimkan rasa sakit yang ekstrim. Kalau saudara pernah lihat Passion of the Christ, itu hanya gambaran kecil dari penderitaan Yesus, tapi tempat di mana Yesus dicambuk itu sudah banyak darahnya Tuhan Yesus. Karena apa? Ya ini pendarahan. Mahkota duri, jenis durinya bukan duri pohon jeruk yang ada di Indonesia, tapi jenis durinya kurang lebih panjangnya sekitar 2-5 cm, terus dianyam jadi mahkota duri, terus ditekan ke dalam kulit kepala Tuhan Yesus. Ditekannya bukan pakai tangan, karena tentara Roma kalau nekannya pakai tangan, ya kan tangannya kena duri juga. Ditekannya pakai kayu. Kres. Bayangin ya, kita kena duri sedikit aja, sakitnya luar biasa. Jerawatan aja sakit luar biasa. Ini duri. Dan ditanam, langsung keluar darah. Kenapa? Karena di kepala manusia ini banyak saraf. Jadi waktu duri-durinya menusuk, kembali terjadi pendarahan dan rasa sakit yang luar biasa. Berikutnya, Tuhan Yesus yang sudah lemah secara fisik dan emosi harus mengangkat sebuah balok kayu salib yang beratnya kurang lebih 1 karung beras. Ada yang mampu ngangkat 1 karung beras enggak? 50 kilo. Ini karung beras 50 kilo ya, bukan 5 liter, 50 kilo. Kayu yang kasar, bayangin udah dikasih mahkota duri, udah dicambuk, punggungnya, kulitnya sudah tercabik-cabik. Waktu dia mengangkat kayu yang kasar tadi, sakitnya luar biasa. Jarak tempuh sekitar 600 meter. Kondisi Yesus mengalami dehidrasi, mengalami pendarahan,
kulit dan tubuh yang sudah hancur akibat cambuk. Rasa sakit yang ekstrim. Karena itu Tuhan Yesus lemes sampai terjatuh. Enggak berhenti di situ. Dipaku. Pakunya sekitar 15-20 cm. Terus bayangin ya, digantung di kayu salib, tangannya dipaku. Penelitian menunjukkan bahwa dipakunya bukan di telapak tangan, tapi di pergelangan tangan. Pergelangan tangan ini ada urat nadi besar. Jadi dipaku di sini. Terus bayangin posisinya itu digantung di kayu salib. Jadi waktu tangan kanan kirinya dipaku, berat tubuh Tuhan Yesus membuat lubang luka ini makin besar. Karena Tuhan Yesus kan badannya ada berat, ada gravitasi. Jadi lubang luka di pergelangan tangannya makin besar. Di situ ada sebuah dilema. Dilemanya apa? Tuhan Yesus nggak bisa nahan karena badannya kan berat. Jadi pergelangan tangannya makin sakit. Demikian juga kaki, telapak kakinya dipaku. Menembus tulang kaki, merusak otot dan saraf kaki Tuhan Yesus. Digantung di salib selama 6 jam. Digantung. Ada yang suka olahraga pull bar enggak? Ya Sam? Kalau kita pull bar, bisa nafas dengan mudah enggak? Enggak bisa. Selama 6 jam, Tuhan Yesus digantung. Mau nafas susah. Kenapa? Otot dadanya tertekan. Pendarahan hebat. Dehidrasi. Ayatnya mencatat Tuhan Yesus berkata, aku haus. Rasa sakitnya komplit. Dari kulit, dari daging, dari tangan, dari kaki. Terus digantung di salib. Enggak cukup di situ. Di saat-saat akhir, secara fisik sakit, secara psikis sakit, tapi ada penderitaan spiritual juga, ada penderitaan rohani juga. Apa penderitaan rohaninya? Tuhan Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? 2 minggu lalu saya sudah cerita, ada sebuah film yang kami nonton bareng-bareng di rumah. Waktu seorang bapak tahu anaknya ditangkap polisi, bapak ini pengen melindungi, betul-betul pengen melindungi. Tapi waktu polisi muter film atau muter rekaman CCTV yang membuktikan anaknya ini benar-benar membunuh temannya. Di situ ada sebuah adegan yang saya langsung kaget. Kenapa? Waktu bapaknya ini melihat rekaman CCTV, tadinya kan dia pengen selalu dekat sama anak laki-lakinya yang dia pengen bela. Tapi waktu rekaman CCTV dibuka, ditampilkan, bapak ini secara spontan mengalingkan pandangannya. Anaknya di sebelah sini, mengalingkan pandangannya. Waktu di situ saya ngeliat adegan itu, saya ingat, Eli, Eli, lama sabachthani. Waktu Tuhan Yesus menanggung dosa seisi dunia, Bapa di sorga nggak bisa lihat dosa, dia memalingkan wajahnya. Makanya Tuhan Yesus berseru, Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?
Wah, penderitaannya komplit. Fisik, jiwa, dan rohani. Dan kita lihat lambung Tuhan Yesus ditikam. Dan Alkitab juga mencatat waktu lambungnya ditikam, darahnya keluar dan selanjutnya keluar air. Secara medis membuktikan bahwa darahnya habis. Sampai tetes penghabisan. Sekarang pertanyaannya, why? Kenapa Tuhan Yesus mau melakukan itu semua? Kalau Tuhan Yesus tahu dia harus mati menebus dosa manusia, kan bisa aja dia ngomong sama Bapa, aku siap mati. Kalau zaman dulu belum ada kursi listrik, zaman dulu belum ada hukuman tembak, kayaknya zaman sekarang hukuman mati, pemerintah-pemerintah di dunia ini membuat senyaman mungkin matinya. Tapi zaman dulu belum ada. Mungkin Tuhan Yesus bisa nawar, ya udahlah ditusuk aja lah, sekali beres, seret. Kan yang penting mati kan, yang penting darah keluar kan. Terus mungkin bisa juga kalau kurang fatal, ditebas di lehernya, seret. Selesai. Tapi enggak loh. Tuhan Yesus memilih jalan yang ekstrim. Saya cuma ngomong tadi 5 menit tidak bisa menggambarkan 100% keadaan itu. Tetapi penderitaan yang berat seperti itu, Tuhan pilih, Tuhan taat. Kenapa? Ada yang pernah mikir enggak? Kenapa? Kenapa Tuhan pilih kayak begitu? Ya jawabannya tadi, semakin besar cinta, semakin besar pengorbanan yang harus diberikan. Yang pernah jatuh cinta katakan yes. Semakin besar kita mengasihi seseorang, gak perlu dibujuk-bujuk, gak perlu disuruh-suruh, gak perlu diancem-ancem. Kalau kita mengasihi seseorang, semakin besar cinta kita, semakin besar sayang kita, semakin besar kasih kita. Kita pengen memberi lebih. Dan Tuhan membuktikan itu. Roma 5 ayat 8. God demonstrates His own love for us in this. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Ayatnya sederhana mungkin, tapi lihat, Allah mati di saat manusia berdosa. Dengan cara apa dia mati? Ya tadi itu, mengerikan tadi itu loh. Mengerikan seperti itu dia mau mati. Kenapa dia mau melakukan itu semua? Jawabannya di Roma 5 ayat 8 ini. Allah menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada kita. Makanya ada kata-kata ini. Sebuah cinta yang enggak ada ukurannya. A love beyond measure. Saya benar-benar berharap Bapak Ibu Saudara benar-benar mikir, kok mau ya Tuhan lakukan itu? Kok mau ya Tuhan lakukan itu buat kita? Kok mau ya Tuhan lakukan itu buat saya masing-masing? Aku. Dan ternyata saya menemukan jawabannya. Karena memang Allah adalah kasih.
God is love. Allah itu kasih. Kalau ada yang bilang sifat Allah adalah kasih. Ternyata bukan cuma sifatnya. Bukan cuma karakternya. Bukan cuma personalitinya. Tapi memang Allah adalah kasih. God is love. Sebelum ada manusia, Allah adalah kasih. Waktu ada manusia, Allah adalah kasih. Waktu manusia jatuh dalam dosa, enggak berubah. Allah tetap adalah kasih. Di saat manusia memberontak, Allah adalah kasih. Enggak berubah. Cinta manusia bisa berubah kan? Kalau seorang istri setia banget, udah di KDRT-in berkali-kali, setia banget. Diselingkuhin berkali-kali, setia banget. Tapi lambat tapi pasti cintanya bisa pudar, bisa pudar, bisa pudar. Kenapa? Karena suaminya brengsek. Itu cinta manusia. Dan itu sesuatu yang manusiawi. Tetapi luar biasa, waktu kita belajar firman Tuhan, kan ada lagunya, Tuhan Yesus tidak berubah. Apanya yang tidak berubah? Kasihnya. Jadi walaupun manusia brengsek kayak gimana pun juga, Allah tetap kasih. Allah tetap kasih. Dan luar biasanya loh. Efesus 1 ayat 4. Even before he made the world. Luar biasa nih. Sebelum Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya, Allah sudah mengasihi kita. Wah, dahsyat loh. Kita belum diciptakan, tapi Allah sudah jatuh cinta sama kita. Dan ayatnya mengatakan, and he chose us, memilih kita. Ini saya ngomong manusia lagi ya. Sebagai manusia, kita penuh dengan pilihan. Yang mengerti kata Yesus. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Setiap bangun tidur, kita harus memilih hari ini mau pakai baju apa. Benar ya? Kita ke gereja, ada pilihan mau pakai baju apa. Walaupun diumumkan hari ini dress code-nya all black, tetap aja all black-nya apa? Kan banyak di lemari itu, semuanya juga hitam. Yang mana yang hitam? Nah, waktu siap khotbah ini, kan saya juga milih baju. Jadi saya mikir, kalau saya milih baju, saya milih yang mana? Buat saya pribadi, kalau saya milih baju, harus ada dua hal yang memenuhi persyaratan. Buat saya, terserah, saudara-saudara setuju atau tidak terserah. Persyaratan pertama, baju yang saya pilih harus nyaman dipakai. Ada yang setuju sama saya enggak? Terus requirement yang kedua, syarat dan ketentuan yang kedua, kenapa saya pilih baju, pakaian yang saya pakai harus bisa mendukung penampilan saya. Jadi nomor satu nyaman, nomor dua harus bisa mendukung. Sampai di sini dulu. Saudara-saudara setuju nggak sama saya? Setuju nggak? Nyaman dan mendukung penampilan. Nah, tadi kan saya ngomong, lagi siap khotbah ini, saya juga pilih baju kan, yang mau dipakai buat besok. Maksudnya hari ini. Dan saya menemukan sebuah fakta. Tuhan memilih kita kalau saya Tuhannya. Kalau saya Tuhannya. Kan ada dua requirement ini kan. Nyaman dan mendukung. Dan saya mau jujur sama Bapak Ibu Saudara semua. Kalau Tuhan pilih saya ngaku, saya tidak selamanya bikin Tuhan nyaman. Kelakuan saya tidak selamanya bikin Tuhan nyaman. Terus yang kedua, mendukung Tuhan. Apakah kelakuan saya, pelayanan saya, selamanya, hidup saya, selamanya mendukung Tuhan? Tidak juga.
mestinya saya tidak layak dipilih. Dan saya mau ngomong, mestinya saudara-saudara semua juga tidak layak dipilih. Kenapa? Nggak bisa bikin nyaman Tuhan. Faktanya apa? Berkali-kali kita nyakitin hati Tuhan. Mendukung Tuhan, boro-boro mendukung. Gangguin terus iya. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, Tuhan tetap memilih kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Kenapa? Jadi saya menemukan sebuah fakta, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memilih kita bukan karena kitanya, tapi karena Tuhannya. Jadi jangan bangga deh, jangan sombong deh kalau punya pelayanan, kalau dipilih Tuhan, kalau dikasihi Tuhan. Kenapa? Sama sekali bukan karena kita kok. Karena memang Tuhan adalah kasih. Bahkan dikatakan sebelum dunia diciptakan, apalagi manusia diciptakan, Tuhan udah jatuh cinta sama kita. Dalam kitab Mazmur dikatakan, Tuhan menenun kita dalam kandungan ibu kita. Saking cintanya tuh ya, handmade. Kita ini bukan mass product, tapi handmade. Saking cintanya. Jadi waktu lagi baca ayat-ayat ini, lagi siapin khotbah ini, saya bergumul, contohnya apa ya? Contohnya apa ya? Gak bisa, gak ada contohnya. Nah, jadi cintanya Tuhan itu luar biasa loh. Sebelum kita dijadikan, Tuhan sudah jatuh cinta sama kita. Dan saya menjadi sebuah, atau jadi dahsyat ya. Sebelum kita diciptakan, sebelum dunia diciptakan, Tuhan udah jatuh cinta sama kita. Sehingga dengan berani saya menulis ini. Alasan pertama, the first reason why we are created is to be loved by God. Alasan utama kenapa kita diciptakan. Ingat, Allah itu kasih. Karena dia adalah kasih, kan gak mungkin dia membuktikan kepada seluruh semesta, aku adalah kasih. Terus buktinya apa? Aku mengasihi diri sendiri. Kan gak mungkin dong. Makanya Tuhan menciptakan manusia dan mengatakan, tujuan utama aku menciptakan manusia, karena aku mau membuktikan kasihku. Tuhan mengasihi ciptaan yang lain enggak? Mengasihi. Tapi Tuhan tidak punya harapan ciptaan yang lain itu sadar kalau dikasihi. Tapi waktu Tuhan menciptakan manusia, dikatakan Tuhan punya harapan manusia itu sadar kalau manusia itu dikasihi Tuhan. Nah, konsekuensinya apa? Nih, ini belajar sedikit. Konsekuensinya karena Tuhan menciptakan manusia supaya manusia bisa merasakan kasih Tuhan, manusia diberi kehendak bebas. Ulang sekali lagi ya. Tuhan mengasihi binatang, alam semesta, mengasihi enggak? Mengasihi, tapi Tuhan tidak punya harapan mereka ngerti kalau dikasihi. Tapi waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan punya harapan mereka ngerti kalau mereka itu dikasihi Tuhan. Konsekuensinya apa? Mereka harus dikasih kehendak bebas. Karena tanpa kehendak bebas, manusia tidak akan tahu kalau Allah mengasihi mereka. Tapi sayangnya banget, unfortunately,
very, very unfortunately, manusia menggunakan kehendak bebasnya dengan salah. Tapi luar biasa. Luar biasa. Walaupun manusia berbuat dosa, walaupun manusia melanggar kehendak Allah, walaupun manusia mengecewakan harapan Allah, disitulah Allah semakin menunjukkan kasih-Nya. Jadi waktu manusia melanggar, dia mengambil buah yang terlarang itu, Tuhan didukakan. Aduh, kok kamu ngelawan sih? Kan udah dikasih tahu jangan begitu. Dengan berjalannya waktu, manusia terus hidup dalam dosa, hidup dalam dosa, hidup dalam dosa, bukan cuma jatuh dalam dosa. Tapi faktanya itu semua tidak mengurangi kasih Allah kepada kita. Enggak. Sama sekali enggak. Sampai akhirnya ada sebuah keputusan. Allah harus mengaruniakan anaknya yang tunggal. The one and only. Kenapa? Tadi karena begitu besar cintanya Allah kepada kita. Sampai dia mau melakukan itu. Semakin besar sebuah cinta, semakin besar pengorbanannya. Kalau saya nanya nih ya, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara tahu nggak Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara? Tahu nggak? Kalau kita jawab tahu, sorry ya saya mau ngomong, itu taunya baru mendarat di kepala. Karena kalau kita sadar Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita, hidup kita pasti berubah. Kalau ada seorang anak yang berbuat salah, tapi anak itu bukannya dipukulin, bukannya dimarahin, tapi ayahnya atau ibunya memeluk dia mengatakan, aku sungguh mengasihi kamu. Anaknya itu enggak berani lagi bikin salah. Ngerti enggak? Kalau ada suami yang selingkuh, tapi istrinya mengatakan, Pak, kenapa? Kan mama sayang sama papa. Kalau dia orang normal, dia akan bertobat. Demikian juga istri terhadap suami. Kasih itu bukan hanya mendarat di kepala, tetapi kasih itu harus dirasakan, embrace. Tadi di awal khotbah saya mengatakan, belakangan ini nggak tahu kenapa Tuhan pengen saya menularkan ini. Jemaat di Hope harus nangkep esensinya. Kenapa kita ke gereja? Kenapa kita ibadah? Kenapa kita baca firman? Kenapa kita saat teduh? Kenapa kita pelayanan? Kenapa kita begini? Kenapa kita begini? Saya waktu lagi dibombardir dengan kata-kata itu. Kebiasaan tanpa esensi akan kehilangan makna. Wah, saya mikirin terus loh. Lagi di pesawat kemarin liburan saya mikirin, iya ya apa ya. Dan waktu siap khotbah hari ini saya ngerti jawabannya. Orang kalau tidak tahu dia dikasihi Tuhan, kegiatan kita sebagai orang Kristen ini, sorry saya mau ngomong, tidak ada maknanya. Ke gereja jadi gak ada maknanya. Pelayanan jadi gak ada maknanya.
Disuruh baca Alkitab, udahlah bacalah, kalau enggak disuruh-suruh sih. Dipaksa-paksa. Ikut doa, aduh kalau enggak di WA, di telepon ditanyain, kenapa? Enggak datang ke gereja ditanyain, kenapa? Enggak ikut fuel ditanyain, kenapa? Orang kalau tidak ngerti esensinya, Allah sudah sungguh-sungguh mengasihi kita. Itu semua kegiatan jadi cuma kebiasaan. Sama kayak jogging. Kenapa jogging? Ya gue ikut-ikutan doang. Semuanya jogging, kalau enggak gue dibangunin. Diteleponin di WA, digedor-gedor kamar. Ya udahlah ikutlah. Kayak gitu. Jadi enggak ada self-driven. Semuanya dari luar. Aduh ya udahlah ikutlah. Ya udahlah sesuai. Tapi luar biasa loh. Jadi beberapa minggu, beberapa bulan, saya kayak dibombardir kata-kata itu. Kebiasaan tanpa esensi, kehilangan makna. Apa esensi kita jadi orang Kristen? Kekristenan itu bukan agama. Karena kalau orang anggap kekristenan adalah agama, kagak ada bedanya sama agama lain. Kekristenan adalah waktu kita menerima kasih Bapa, abundant life itu loh. Karena waktu kita sudah menerima kasih Bapa, itu banyak selebriti, sosialita, apalah istilahnya, meninggalkan Tuhan. Saya mau kasih tahu, orang kalau sudah merasakan dikasihi oleh Bapa, tidak akan pernah meninggalkan Bapa. Gak bakal. Makanya hari ini, pesannya ini yang saya mau kasih. Tuhan menunggu kita membuka hati kita. Mungkin ada yang komplain, Pastor, saya kan sudah bertobat, KTP saya sudah Kristen. Ini ya, ayatnya Wahyu 3 ayat 20, ini tidak ditujukan buat orang non-Kristen. Tuhan ngasih ayat ini kepada jemaat di Laodikia yang sudah percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ajaib, udah jadi Kristen, sudah berjemaat, sudah berkorban, sudah melayani, tiba-tiba ada pesan Tuhan lewat Rasul Yohanes. Lihat, aku berdiri di depan pintu sambil mengetuk. Jadi waktu saya siap khotbah ini, bener, banyak orang ngaku Kristen, tapi belum buka hati buat Tuhan. Oleh karena itu, saya pengen banget kita semua di hari yang spesial ini, kita buka hati dan kita mengalami kasih Allah yang tidak terbatas itu. Dan saya bersyukur waktu dapat khotbah ini, menjawab pertanyaan selama berminggu-minggu. Rutinitas atau kebiasaan atau tindakan yang kita nggak tahu esensinya, itu sia-sia. Tapi waktu kita tahu ada kasih yang melingkupi aku, ada kasih Tuhan yang dahsyat banget, saya percaya loh, hidup saudara-saudara akan berubah. Kenapa? Apapun yang kita hadapi, keadaan apapun kita akan tetap ingat satu hal. Ada Allah yang mengasihi aku, yang gak pernah tinggalin aku, yang selalu peduli sama aku. Walaupun aku tidak benar hidupnya, Allah tetap peduli sama kita. Walaupun kita lagi ngadepin hal yang susah, Dia adalah Bapa yang kekal, a very present help in time of need. Buat kita semua. You have everlasting Father, a very present help in time of need.
Kalau kita sadar kita punya itu, hidup kita berubah. Hidup kita pasti berubah. Amin. Yuk kita berdiri sama-sama. Saya percaya waktu Tuhan kasih ayat ini gak biasa-biasa aja. Jadi saya mau kita bertobat, kita berubah. Waktu kita membaca ayat ini, kita baca dengan penuh perhatian, penuh kesungguhan. Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan kita. Sebut nama saudara masing-masing. Karena begitu cintanya Tuhan sama Nathan, Tuhan mengaruniakan the one and the only son, membuktikan Tuhan tidak menyayangkan satu hal pun demi kita. Sejak Tuhan kasih pesan ini, saya berdoa, Tuhan, aku mau keluargaku, aku mau jemaat di Hope, semuanya membuka hati untuk merasakan kasih Tuhan yang besar itu. Rasakan kasih Tuhan yang besar itu. Hari ini saya nggak mau minta macem-macem. Saya nggak mau minta saudara semakin setia. Saya nggak minta persembahan. Saya nggak minta persepuluhan. Saya nggak minta apapun. Saya minta kita semua buka hati. Ada kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar. Yang melakukan segalanya demi saya dan saudara-saudara. Sebuah hal yang bodoh kalau kita mengabaikan itu. Buka hati, buka hati. Jangan pernah bilang aku sudah percaya Tuhan, aku sudah dibaptis, aku sudah pelayanan. Karena faktanya Tuhan berkata kepada jemaat di Laodikia, orang Kristen, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Kalau ada yang buka pintu itu, buka hati itu, aku akan masuk dan tinggal bersama dengan dia. Engkau berkati setiap anak-anakmu yang sudah hadir. Kehadiran kami gak sia-sia. Setiap pribadi dilawat Tuhan. Setiap keluarga dilawat Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan ada berkat, ada pemeliharaan, ada penyertaan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang Kau berikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Gak lupa Tuhan yang sudah melayani, Kau juga berkati. Kehidupan mereka semakin dahsyat, dipakai Tuhan semakin luar biasa. Berkati Tuhan, WL Singers, pemusik, Asher Greeters, pendoa syafaat, koordinator ibadah, setiap kami Tuhan, soundman, multimedia, berkati Tuhan. Apapun yang kami lakukan buat Tuhan gak pernah sia-sia. Tangan-tangan yang memberikan persembahan, Kau juga memberkati. Berkati Tuhan, setiap jemaat-Mu diberkati. Terima kasih Bapak. Bapak yang sudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama-sama dengan kita mulai saat sekarang ini.
bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Limpahkan berkat